Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita akan kembali mendengarkan renungan harian. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan firman yang akan dibacakan oleh jemaat kita. Kami persilakan. Markus 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan pertanyaan yang disampaikan oleh jemaat kita. Kami persilakan. Apakah yang harus dilakukan agar mampu bertahan? Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan tidak pernah menyampaikan bahwa mengikut Yesus itu akan selalu menghadapi kebahagiaan. Namun sebaliknya, mengikut Yesus kita juga akan menghadapi penderitaan. Dan Yesus sudah mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa mereka nantinya akan dibenci. Dibenci bukan karena melakukan kejahatan, tetapi dibenci karena bersaksi akan nama Yesus. Tapi pada dasarnya Yesus mengingatkan kembali untuk tetap semangat, untuk tetap bertahan. Karena apa? Karena Roh Kudus yang akan menguatkan mereka. Karena Roh Kudus yang akan menuntun mereka. Karena Roh Kudus yang akan mendahului segala sesuatunya. Maka, kalaulah diperhadapkan dengan kita juga tentunya dalam melakukan suatu tindakan yang baik sekalipun belum tentu disenangi oleh orang. Apalagi melakukan yang jahat, paling tidak disenangi orang. Namun, bukan berarti di saat kita melakukan kebaikan ada yang tidak menyukai, berarti kita berhenti, bukan. Tetaplah bertahan. Memang kita harus akui, ada saja orang-orang yang melihat iri, dengki di saat kita melakukan kebaikan. Tetapi saat kebaikan kita itu kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, ini akan menjadi berharga di hadapan Tuhan. Maka tetaplah lakukan. Dan mungkin saja di saat kita melakukan kebaikan, di saat kita bersaksi tentang Yesus, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi masalah yang mungkin saja membuat kita ingin mundur. Tapi firman Tuhan ingatkan, bertahanlah. Kenapa harus bertahan? Karena firman Tuhan katakan, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Selamat dalam hal apa? Selamat dalam hal hari esok, di mana akan memperoleh kehidupan yang kekal. Maka
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tetaplah kita semua menyampaikan akan berita tentang Yesus, baik itu melalui perbuatan kita, baik itu melalui kesaksian kita, yang walaupun ada tantangan, ada masalah yang kita hadapi, tetaplah bertahan. Dan bagaimana kita mampu bertahan? Karena yang kita hadapi banyak hal. Dalam Efesus pasal 6, ayat yang ke-14 sampai 18, ada beberapa perlengkapan yang perlu kita hadapi agar kita mampu bertahan dalam menghadapi tantangan masalah. Kalau yang pertama dikatakan, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan mempergunakan perisai iman. Dan ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan terakhir adalah berdoa. Inilah yang mampu membuat kita bisa bertahan dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi orang-orang yang tidak menyukai akan kesaksian Kristus. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, tetaplah bertahan karena Tuhan Allah melalui anaknya Yesus Kristus akan memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Amin.